Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Laila. Saya peserta Latsar CPNS 2021 Angkatan 32 Kelompok 2 PPSDM Regional Bandung. Jabatan saya sebagai ahli pertama pustakawan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kuantan Sengingi, Provinsi Riau. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang analisis isu efektivitas kinerja berdasar tupoksi. Yang kali ini sesuai dengan jabatan yang saya, yaitu pustakawan. Apa sih tugas pokok pustakawan? Tugas pokok pustakawan melaksanakan kegiatan kepustakawanan. Dibagi dalam 3 kelompok besar, yaitu pengelolaan perpustakaan, pelayanan perpustakaan, dan pengembangan sistem kepustakawanan. Dari ketiga kelompok besar ini, saya mengambil satu masalah per kelompoknya. Untuk pengelolaan perpustakaan, masalah yang saya angkat yaitu belum optimalnya promosi perpustakaan kepada pemustaka. Kemudian untuk kelompok pelayanan perpustakaan, belum optimalnya pelayanan perpustakaan kepada pemustaka. Kemudian untuk indikator pengembangan sistem kepustakawanan, adapun masalahnya yaitu kurangnya SDM yang profesional di bidang kepustakawanan. Kita lanjutkan kepada analisis isu. Adapun proses analisis isu ini dimulai dengan pra-analisis, yaitu identifikasi dan deskripsi isu. Setelah itu kita masuk kepada menapis isu menggunakan USG, Urgency, Seriousness, and Growth. Selanjutnya, kita akan mendalami dan menganalisis isu menggunakan metode Fishbone dan SWOT. Terakhir, kita akan rekomendasi alternatif masalah dengan pembuatan tabel alternatif masalah. Pra-analisis. Untuk masalah yang pertama, yaitu belum optimalnya promosi perpustakaan kepada pemustaka. Itu terkait dengan belum ada kegiatan khusus untuk promosi perpustakaan. Kemudian masih banyaknya masyarakat yang belum mengetahui keberadaan perpustakaan daerah. Media sosial belum digunakan secara maksimal. Untuk masalah yang kedua, belum optimalnya pelayanan perpustakaan kepada pemustaka, itu untuk deskripsi masalahnya yaitu layanan perpustakaan masih menggunakan sistem manual. Jumlah anggota perpustakaan yang masih sedikit, koleksi buku yang kurang up-to-date, belum adanya pendidikan pemustaka atau pengguna perpustakaan. Jadi masih banyak pemustaka yang ragu atau bingung sampai di perpustakaan. Untuk masalah yang ketiga, yaitu kurangnya SDM yang profesional di bidang kepustakawanan. Bila dijabarkan lagi, yaitunya masih kurangnya jumlah tenaga pustakawan dan pengelola perpustakaan. Kemudian, bimbingan teknis tenaga pustakawan dan pengelola perpustakaan belum optimal. Selanjutnya masuk kepada proses menapis isu dengan menggunakan alat bantu metode USG, yaitu Urgency, Seriousness, and Growth. Urgency yaitu seberapa mendesak suatu isu harus dibahas, dianalisis, dan ditindaklanjuti. Seriousness, seberapa serius suatu isu harus dibahas, dikaitkan dengan akibat yang akan ditimbulkan. Growth,
Seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut jika tidak ditangani segera? Dengan menggunakan interval penentuan prioritas dengan skala 5 sampai 1, dari yang sangat penting sampai dengan yang tidak penting. Untuk isu pertama, yaitu belum optimalnya promosi perpustakaan kepada pemustaka, untuk nilai urgensinya itu dapatkan 4, seriousness 4, dan growth-nya 4. Totalnya menjadi 12. Untuk masalah yang kedua, yaitu belum optimalnya pelayanan perpustakaan kepada pemustaka, urgensinya 5, seriousness 5, growth-nya 4. Total menjadi 14. Dan masalah yang ketiga, kurangnya SDM yang profesional di bidang kepustakawanan, urgensinya 4, seriousness 5, growth-nya 3, dan totalnya menjadi 12. Dan dari ketiga masalah ini, belum optimalnya pelayanan perpustakaan kepada pemustaka mendapatkan peringkat 1 untuk dibahas selanjutnya. Kita masuk kepada metode Fishbone untuk belum optimalnya pelayanan perpustakaan kepada pemustaka. Dalam hal ini, ada 6 indikator sebab yang akan dibahas, yaitu promotion, place, product, people, process, and productivity. Untuk promotion, yaitu belum adanya kegiatan khusus untuk promosi perpustakaan. Untuk place, fasilitas di perpustakaan belum optimal. Untuk produknya, koleksi buku yang kurang up to date dan belum tersedianya koleksi elektronik. Kita masuk kepada productivity, adanya beberapa kegiatan yang ditiadakan karena pandemi. Dan masuk kepada proses, sistem layanan yang masih manual. Untuk bagian people-nya, belum adanya pendidikan pemustaka atau pengguna perpustakaan, dan kurangnya minat pemustaka mengunjungi perpustakaan. Dan yang terakhir adalah kurangnya SDM pengelola perpustakaan. Selanjutnya kita akan membahas kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang ada di perpustakaan dengan melakukan analisis SWOT. Untuk yang pertama yaitu kekuatannya. Kekuatan yang pertama, gedung perpustakaan yang megah. Yang kedua, mempunyai mobil perpustakaan keliling. 3. Dukungan dari dinas untuk perpustakaan cukup baik. Kelemahannya, jumlah dan jenis koleksi perpustakaan yang masih sedikit dan kurang up to date. Belum ada layanan digital. Masih menggunakan sistem layanan manual, sarana prasarana yang belum optimal, dan kurangnya SDM pengelola perpustakaan yang profesional. Kita masuk kepada peluang. Yang pertama, sudah melakukan MOU dengan beberapa sekolah dan instansi terkait. Yang kedua, persepsi masyarakat kepada perpustakaan sebagai media belajar yang murah. Kita masuk kepada ancaman. Yang pertama, minat masyarakat mengunjungi perpustakaan rendah dan promosi perpustakaan yang belum optimal. Masuk ke yang ketiga, belum adanya staf khusus bidang IT. Ancaman yang keempat yaitu persepsi perpustakaan sebagai gudang buku. Kita masuk kepada tahapan terakhir yaitu alternatif penyelesaian masalah. Dibagi dalam 4 tabel sebagai berikut, yaitu alternatif tindakan, tahapan pelaksanaan, hasil yang diharapkan, dan pihak terkait. Untuk alternatif tindakan yang pertama, yaitu melakukan pengadaan koleksi perpustakaan, baik itu jenis koleksi buku cetak maupun elektronik. Tahapan pelaksanaannya mengidentifikasikan dan kemudian mengumpulkan jumlah judul koleksi buku terbaru
yang selanjutnya dikoordinasikan kepada staf pengadaan. Hasil yang diharapkan, jumlah koleksi perpustakaan bertambah dan up-to-date sehingga menarik masyarakat untuk berkunjung ke perpustakaan. Pihak yang terkait yaitu Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Pustakawan, Bagian Pengadaan, dan Bendahara. Alternatif tindakan yang kedua yaitu beralih kepada sistem layanan perpustakaan terotomasi. Tahapan pelaksanaannya berkonsultasi dengan Dinas Kominfo untuk memasang jaringan LAN di perpustakaan. Kemudian, pustakawan memilih aplikasi yang sesuai untuk otomasi perpustakaan yang akan digunakan. Hasil yang diharapkan, sistem perpustakaan sudah terotomasi, waktu peminjaman, pengembalian, serta penelusuran katalog oleh pemustaka menjadi lebih efektif. Pihak yang terkait yaitu Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Pustakawan, dan Dinas Kominfo. Yang pada alternatif tindakan terakhir yaitu promosi layanan perpustakaan kepada pengguna perpustakaan. Tahapan pelaksanaannya membuat jadwal pelaksanaan kegiatan promosi perpustakaan, baik melalui media sosial atau kegiatan lomba atau festival di perpustakaan. Hasil yang diharapkan, perpustakaan jadi dikenal lebih luas oleh masyarakat dan dapat memanfaatkan perpustakaan dengan baik untuk memajukan masyarakat itu sendiri. Pihak yang terkait yaitu Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Pustakawan, media, dan masyarakat. Demikianlah hasil dari presentasi saya tentang analisis isu efektivitas kinerja berdasar tupoksi, dalam hal ini sesuai dengan jabatan saya yaitu pustakawan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala khilaf dan salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.